Pengertian asesmen. Asesmen dalam psikologi klinis ialah pengumpulan informasi untuk digunakan sebagai dasar bagi keputusan-keputusan yang akan disampaikan oleh penilai. Menurut Bernstein dan Nitzel tahun 1980. Asesmen juga digunakan untuk mengidentifikasi dan mengategorisasikan gangguan-gangguan mental pada individu. Acuan klasifikasi gangguan mental yang diakui psikolog klinis adalah Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorder atau DSM. Menurut Bernstein dan Nitzel tahun 1980, ada 4 komponen dalam proses asesmen psikologi klinis. Yang pertama, perencanaan dalam prosedur pengumpulan data. Sebelum dilakukan prosedur asesmen, terlebih dahulu pemeriksa harus bertanya pada diri sendiri apa yang ia ingin ketahui dan bagaimana caranya. Perencanaan ini meliputi apa yang perlu diketahui dan bagaimana cara memperoleh jawabannya. Prosedur pemeriksaan dalam psikologi klinis umumnya terdiri dari observasi, wawancara, dan tes yang dipilih sesuai dengan pertanyaan yang harus dijawab sebelumnya. Yang kedua ada pengumpulan data untuk asesmen. Sesuai dengan pertanyaan pada tahap perencanaan, maka ditentukan bagaimana wawancara dilakukan dan informasi apa yang diutamakan. Demikian juga untuk observasi, perlu ditentukan metode dan fokus observasi. Ketiga ada pengolahan data dan pembentukan hipotesis atau image making. Bila data telah terkumpul, pemeriksa dapat memberi makna atau menginterpretasi sesuai dengan tujuan dan orientasi teoretiknya. Dan yang terakhir, mengomunikasikan data asesmen baik dalam bentuk laporan maupun dalam bentuk lisan. Wawancara dalam pemeriksaan psikologi klinis. Wawancara klinis biasanya merupakan suatu bentuk cerita yang diarahkan pada pengalaman klien. Wawancara ini mementingkan realitas psikologis, yakni bagaimana sifat dan cara pengalaman subjektif seseorang terhadap suatu peristiwa, dan bukan mementingkan aktualitas historis, yakni kenyataan sebagaimana terjadinya secara fakta objektif dalam riwayat hidup klien. Akan tetapi, pemeriksa sebaiknya juga mengetahui sejauh mana ada kemungkinan kebenaran dari cerita klien. Observasi dalam psikologi klinis. Metode klinis terdiri dari observasi yang dikendalikan oleh wawancara dan tes. Metode klinis digunakan untuk mendapatkan baik diagnosis informal atau personality description maupun diagnosis formal atau psychiatric nomenclature atau nama-nama penyakit jiwa. Dalam pemeriksaan psikologi klinis, data dari anamnesis, observasi, dan juga tes digunakan untuk mendapatkan deskripsi kepribadian, diagnosis, prognosis, dan saran kepada orang yang diperiksa. Dalam pemeriksaan psikologi klinis, pemberian tes memiliki tujuan untuk membantu psikolog memahami kondisi psikologis individu secara mendalam. Jadi, tes-tes ini membantu psikologi klinis dalam menilai aspek-aspek seperti kecerdasan, kepribadian, fungsi kognitif, serta gangguan psikologis yang ada. Ada beberapa jenis tes yang sering digunakan dalam pemeriksaan psikologi klinis. Nah, berikut ini adalah contoh tes inteligensi umum. Apa sih tes inteligensi itu? Tes ini bertujuan mengukur kemampuan intelektual umum individu, mencakup kemampuan logika, pemecahan masalah, serta pemahaman verbal. Boleh disimak dulu videonya ya. Langsung ini bisa dilihat ya, kalau ini adalah bilangan ganjil gitu. Selain ini itu bilangan ganjil, ini itu juga memiliki jarak 2. Oke, atau bedanya 2, selisihnya 2 kayak gitu ya, antara bilangan sebelum dan setelahnya gitu. Nah, untuk soal seperti ini kita tahu kalau ini itu merupakan deret aritmatika kayak gitu ya. Nah, berarti kita harus pakai rumus SN kayak gitu. Nah, rumus SN itu seperti apa? Ya ini ya rumusnya. SN itu adalah N per 2 dikalikan A plus UN kayak gitu. N-nya itu apa? N di sini itu adalah banyaknya bilangan, oke? N ini adalah banyak bilangan. Lah, bilangannya ada berapa?
Ini adalah angka ganjil. Angka ganjil dari 1 sampai 99 itu ada 50. Oke, bisa kita kalau misalnya bingung nih, yakin nih ada 50, ya udah kita tinggal 1 tambah 99 terus dibagi 2 kayak gitu untuk menentukan banyaknya bilangan kayak gitu. Nah, 1 tambah 99 itu berapa? 100 dibagi 2 hasilnya adalah 50. Berarti suku pertama sampai terakhirnya itu ada 50. Oke, jadi banyak bilangannya ada 50. 50 per 2 kalikan A. A-nya itu adalah suku pertama, awal. Oke, awalnya berarti dia ada 1 plus UN. Urutan ke 50 itu ada angka 99. Kayak gitu ya. Berarti ini diisi 99. Berarti tinggal kita hitung 50 dibagi 2 itu adalah 25 dikalikan dengan 100. Nah, hasilnya adalah 2500. Sehingga untuk soal ini jawaban yang paling tepat itu adalah yang C, 2500. Nah, ini adalah cara cepatnya. Nah, jadi seperti itu teman-teman cara mengerjakan tes inteligensi umum. Semoga pembahasannya dapat dimengerti ya teman-teman. Ingin tahu nilai IKI kamu dan ingin tahu aspek mana yang merupakan kelebihan dan kekurangan dalam kecerdasanmu. Yuk kita cari tahu melalui tes IKI Ways. Tes WISE ini sering digunakan untuk orang dewasa yang berusia 16 hingga 90 tahun dan mengukur berbagai aspek inteligensi seperti yang pertama, pemahaman verbal. Pemahaman verbal ini untuk mengukur kemampuan berbahasa dan pengetahuan umum. Yang kedua, memori kerja. Jadi menguji kemampuan untuk menyimpan dan memanipulasi informasi sementara. Dan yang ketiga, kecepatan pemrosesan. Menilai kecepatan dalam menyelesaikan tugas kognitif. Dengan berbagai tes yang mencakup aspek-aspek tersebut, WISE memberikan gambaran menyeluruh tentang kemampuan kognitif individu. Apa sih tes kepribadian itu? Tes ini digunakan untuk mengukur berbagai aspek dari kepribadian individu termasuk kecenderungan perilaku, pola emosi, dan cara berinteraksi dengan orang lain. Berikut adalah contoh soal kepribadian. Mohon disimak video berikut. Saya hanya dapat berpikir tenang ketika semua hal berjalan dengan benar. Jawabannya adalah sangat tidak sesuai, karena ini menilai stabilitas emosi kalian. Artinya, kalau kalian hanya tenang kalau misalnya berjalan dengan benar, berarti kalian tidak bisa menjaga stabilitas emosi kalian. Kalau misalnya itu berjalan dengan tidak benar, berarti kalian nggak bisa tenang, kalian emosi. Nah, berarti itu salah, sangat tidak sesuai. Harusnya kalian itu bisa berpikir tenang meskipun hal itu berjalan dengan benar maupun tidak benar. Harusnya tetap tenang. Meskipun benar maupun tidak benar, itu kalian harus tetap tenang. Berarti ini sangat tidak sesuai. Tes proyektif digunakan untuk mengungkap aspek tersembunyi dari pikiran atau perasaan seseorang dengan cara memberikan stimulus yang ambigu. Tes ini sering digunakan untuk mengeksplorasi aspek-aspek bawah sadar individu, contohnya mimpi. Tes ini digunakan untuk menilai fungsi kognitif yang berhubungan dengan otak. Tes ini sering digunakan pada individu dengan cedera otak atau gangguan neurologis. Tes neuropsikologis digunakan untuk menilai berbagai fungsi kognitif yang berkaitan dengan aktivitas otak seperti memori, perhatian, bahasa, dan pemecahan masalah. Mereka sangat berguna dalam mengidentifikasi dampak dari cedera otak, stroke, atau gangguan neurologis seperti Alzheimer dan penyakit Parkinson. Hasil tes ini dapat membantu dalam diagnostis, merencanakan rehabilitasi, dan memahami kebutuhan individu dalam konteks kehidupan sehari-hari.
Tes ini digunakan untuk mengukur tingkat depresi, kecemasan, atau kondisi emosional lainnya yang mungkin memengaruhi kesejahteraan mental seseorang. Fase klinis melengkapi tes formal dan digunakan untuk mendapatkan pemahaman mendalam tentang perilaku nonverbal individu. Ya, observasi klinis merupakan metode penting dalam penilaian psikologis. Melalui observasi, profesional dapat menangkap aspek-aspek perilaku nonverbal, interaksi sosial, dan respon emosional yang mungkin tidak terungkap dalam tes formal. Pendekatan ini memberikan wawasan yang lebih holistik tentang kondisi individu, termasuk bagaimana mereka berfungsi dalam lingkungan nyata. Ini sering digunakan bersamaan dengan tes untuk menghasilkan pemahaman yang lebih lengkap. Selanjutnya itu ada penyampaian hasil asesmen klinis dan laporan pemeriksaan psikologi klinis. Penyampaian hasil asesmen klinis dan laporan pemeriksaan psikologi klinis melibatkan beberapa langkah yang penting untuk memastikan keakuratan, profesionalisme, dan relevansi dengan tujuan asesmen. Dan di sini ada komponen utama penyampaian hasil asesmen. Yang pertama itu ada pembukaan dan penjelasan awal. Psikolog memulai dengan memberikan gambaran umum tentang tujuan dari asesmen, menjelaskan proses yang telah dilakukan selama pemeriksaan seperti tes dan wawancara. Penjelasan harus disampaikan secara jelas dan sesuai dengan tingkat pemahaman pasien atau klien. Yang kedua itu ada penjelasan hasil. Deskripsi kondisi psikolog menyampaikan hasil dari setiap komponen asesmen seperti kondisi emosi, perilaku, fungsi kognitif, dan lainnya. Kesimpulan diagnosis jika hasil asesmen mengarah pada diagnosis tertentu, psikolog menyampaikan dengan bahasa yang dapat dimengerti oleh pasien dan keluarga. Penggunaan data kuantitatif dan kualitatif, penjelasan harus didukung oleh data yang diperoleh dari tes psikologis, baik dalam bentuk skor maupun deskripsi kualitatif. Yang ketiga, rekomendasi atau tidak lanjut. Psikolog memberikan saran terkait intervensi yang diperlakukan, seperti terapi psikologis, perubahan gaya hidup, atau rujukan ke spesialis lain. Menyampaikan strategi yang dapat membantu pasien dalam mengatasi masalah yang dihadapi, serta memberikan motivasi untuk langkah selanjutnya. Dan di sini ada struktur laporan pemeriksaan psikologi klinis. Yang pertama itu ada identitas pasien, berisi informasi dasar seperti nama, usia, jenis kelamin, pendidikan, dan pekerjaan. Yang kedua itu tujuan pemeriksaan, menjelaskan alasan dilakukannya asesmen psikologi seperti untuk penegakan diagnosis, evaluasi terapi, atau kebutuhan hukum. Yang ketiga itu ada metode pemeriksaan, ada wawancara klinis, observasi langsung, tes psikologi yang digunakan seperti MMPI, WISE, RORCAST, atau tes lain sesuai kebutuhan. Terus yang keempat ada hasil pemeriksaan seperti hasil observasi, hasil tes psikologi, dan interpretasi klinis. Yang kelima itu ada kesimpulan dan diagnosis. Diagnosis atau kesimpulan mengenal kondisi psikolog pasien, apakah ada indikasi gangguan mental atau masalah psikologi tertentu. Dan yang keenam ada rekomendasi, langkah atau tindakan lanjut yang direkomendasikan seperti terapi, rehabilitas, atau rujukan. Dan yang terakhir itu ada tanda tangan dan tanggal. Psikolog yang melakukan pemeriksaan menandatangani laporan tersebut dengan mencantumkan tanggal pemeriksaan. Sini ada kesimpulan. Asesmen dalam psikologi klinis adalah proses integral yang membantu dalam diagnosis, perencanaan, perawatan, dan evaluasi kemajuan klien. Penting untuk menggunakan alat yang valid dan reliable, serta mempertimbangkan konteks sosial dan psikologi individu.